Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Masih di bulan Dzulhijjah ya. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Semoga amal ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini, puasa Arafah dan amalan-amalan yang lain ya, dari zikir ya, takbir dan juga amalan ibadah kurban diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini hal yang penting yang berkaitan dengan isu-isu terbaru ya dalam kenaikan jabatan akademik dosen ya. Saya rasa ini satu hal yang sangat dibutuhkan oleh para dosen yang berencana untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik, dan ini bisa berlaku untuk semua jenjang ya, baik itu untuk lektor ya, atau lektor kepala dan juga ke profesor. Dan nanti ya Bapak Ibu sekalian ya, dengan menyimak ya video ini sampai selesai agar bisa menghindari kesalahan-kesalahan umum yang biasa terjadi Bapak Ibu sekalian, dan juga memastikan bagaimana kelengkapan administrasi. Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah yang berkaitan dengan ketepatan waktu dan juga rekam jejak digital. Jangan tunda pengajuan ya, jadi ajukan ya JAD ya, sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. Di penundaan dapat mengakibatkan kegagalan administrasi. Jadi yang sekarang sudah melakukan proses pengajuan untuk gelombang 1 2026 ya, jika sekarang masih dalam proses verifikasi ya dan juga pengesahan di LDP ya, nanti dalam penyiapan berkas administrasi yang bisa dilakukan ya sampai diundur ya dari tanggal 30 Mei menjadi di bulan Juni ya, di tanggalnya saya lupa yang kemarin, bisa dilihat kembali Bapak Ibu sekalian di video yang sebelumnya. Nah, kemudian itu perlu diperhatikan ya, jangan sampai nanti dokumen-dokumennya terlewat. Karena dokumen-dokumennya baru, maka pengelola hukum ya di pengajuan gelombang pertama ini memang harus banyak untuk mempersiapkan dokumen ya, seperti SKP ya, kemudian ada dokumen AK konversi, masih ada dokumen DUPA ya sampai di akhir 2022, dan dokumen AK prestasi ya, dokumen AK kumulatif ya. Nah, itu harus dipersiapkan semua, selain juga yang berkaitan dengan dokumen untuk yang berasal dari tim integritas, dari dokumen senat, fakta integritas, dan yang lain. Nah, kemudian selain itu juga Ibu sekalian pastikan ya kesesuaian antara rumpun ya, di rumpun atau kemudian bidang ilmu atau pohon ilmu ya, kemudian cabang ilmu, nah, dan juga ranting ilmu yang diajukan. Kalau ranting ilmu yang diajukan ini kepakaran. Nah, bisa dituliskan ya, ada menu nanti ya Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan ranting ilmunya apa. Nah, ini harus sesuai. Kemudian bangun rekam jejak yang baik ya, aktifkan dan juga perbarui profil ya. Terus kita lakukan update untuk profil kita di Sinta ya, dan profil kita di Scopus ya, di Web of Science, di Garuda, di Google Scholar, dan di Rama. Nah, Bapak Ibu sekalian, khususnya kemarin yang berkaitan dengan verifikasi kita di LDP, kita bisa menyampaikan ya bahwa ada beberapa artikel yang memang belum masuk di Sinta. Nah, sebaiknya memang ya artikel-artikel itu sudah masuk ke Sinta ya, dan khususnya di Garudanya ya, di Garuda juga bisa. Ini yang untuk yang jurnal nasional terakreditasi, agar nanti asesor yang melakukan proses verifikasi itu
ya mudah untuk melakukan verifikasi, ya, dan mudah untuk melakukan verifikasi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian cek tabel formasi CAD, yang dicek kembali, yang verifikasi ketersediaan formasi yang ada di masing-masing PT, ya, yang tidak berisi, ya, kemudian yang tersedia apa untuk rumpun ilmu yang diajukan dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini harus dicek kembali. Kemudian juga khususnya yang berkaitan dengan syarat khusus, ya, pastikan artikel berintegritas berdasarkan hasil uji kemiripan secara keseluruhan dan pada sumber primer. Nah, ini uji kemiripan artikel bisa menggunakan Turnitin, ya, atau Identikit, ya, itu bisa, silakan Bapak Ibu sekalian. Yang penting di situ ini menunjukkan bahwa artikel, ya, itu berintegritas. Nah, kemudian verifikasi kualitas dan juga integritas publikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, yang akan mengusulkan kenaikan jabatan wajib untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap artikel sebelum diajukan sebagai syarat khusus. Nah, ini khusus berkaitan dengan syarat khusus. Nah, artikel PDF-nya harus dicek, ya, apakah artikel yang sudah dalam bentuk PDF ini identik dengan versi yang diajukan untuk pemenuhan syarat khusus. Nah, ini harus dicek kembali. Kemudian speedy review, ini waspada terhadap jurnal dengan proses review yang terlalu cepat. Nah, nanti di slide berikutnya ada 5 proses yang berkaitan dengan apa itu untuk di korespondensinya, ya. Nah, itu juga nanti bisa kita lengkapi kalau ada yang kurang, ya. Ya, ini kaitannya sama proses review, ya, waktu yang kira-kira wajar lah untuk dilakukan, ya, dalam proses itu. Kemudian pengusul juga tidak boleh menjadi anggota Dewan Editor jurnal tempat artikel dipublikasikan. Itu Bapak Ibu sekalian. Untuk yang khusus, syarat khusus, nah ini harus diperhatikan, ya. Kalau untuk yang lain silakan bisa angka prestasi, nggak masalah. Tapi ini hanya untuk yang syarat khusus. Semuanya, ya, baik lektor kepala maupun profesor, ini tidak boleh menjadi anggota Dewan Editor di jurnal tersebut. Nah, kemudian juga bukan jurnal PT sendiri, ya, artikel tidak boleh dipublikasikan di jurnal yang diterbitkan oleh PT pengusul, baik untuk kenaikan ke lektor, ya, untuk kenaikan ke asisten ahli, untuk kenaikan ke lektor kepala maupun kenaikan ke profesor. Nah, kemudian juga dicek kembali Bapak Ibu sekalian, untuk syarat khusus itu artikel tidak boleh terkait dengan isi tesis atau disertasi, karena nanti dari asesor itu, ya, akan melakukan pengecekan mengenai judul, ya, dari disertasinya apa. Karena di dalam disertasi nanti, ya, dari pihak pengusul harus melengkapi dengan daftar isi, kemudian ringkasan, eksekutif, ya, kalau disertasi. Kalau tesis abstrak, ya. Nah, nanti dari situ bisa dilihat, ya, dari pihak asesor itu nanti melihat syarat khususnya itu dari isi tesis tadi dengan artikel yang dijadikan sebagai syarat khusus. Nah, kemudian juga publikasinya selama masa studi. Nah, ini juga nanti akan bermasalah. Nah, bisa artikel yang dipublikasikan selama masa studi itu bisa dimasukkan, asalkan bukan untuk syarat khusus. Kalau untuk angka prestasi silakan, tapi kalau untuk selama masa studi nanti bisa dilihat, ya, atau diverifikasi oleh pihak asesor. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Ibu sekalian untuk yang bukti korespondensinya, ya. Karya ilmiah harus mengikuti proses penerbitan yang berintegritas. Nah, ini dibuktikan dengan korespondensi lengkap yang diunggah oleh pengusul. Jadi kalau kita lihat di situ ada 5, ya. Ada 5 tahapan korespondensi, ya, ini harus terdokumentasi secara lengkap sebagai bukti integritas proses
publikasi ilmiah. Jadi yang pertama itu pengiriman, pengajuan manuskrip awal. Kemudian setelah itu ya permintaan revisi, di permintaan koreksi substantif ya dari reviewer. Nah, yang penting itu koreksi substantifnya dari reviewernya. Nah, kemudian setelah itu respon penulis. Jadi jawaban detail ya, jawaban detail untuk tiap reviewer. Misalkan kalau reviewernya 2 ya, kemudian di situ biasanya di kolom komentar itu respon penulis ini sudah melakukan perbaikan ya dari revisi reviewer 1 nih, reviewer 2 sudah dijelaskan jawabannya. Nah, itu respon penulis. Kemudian setelah itu penerima reviewer. Nah, reviewer sudah menerima ya dari respon penulis tersebut. Dan yang terakhir nanti ada bukti penerimaan. Ini yang biasanya penerima untuk dipublikasikan ya, letter of acceptance. Nah, ini yang 5 inilah bisa nanti dikirimkan ya dalam bentuk satu file PDF ya, di bukti korespondensi untuk syarat khusus. Jadi kalau syarat khususnya 2 ya berarti harus dua-duanya harus dilengkapi. Untuk yang ke profesor kan 2, untuk yang lektor kepala 1. Nah, kemudian kepatutan dan kesesuaian bidang kepakaran. Di portofolio akademik ya harus konsisten dan selaras dari berbagai dimensi. Nah, ini bagaimana Ibu sekalian nanti memilih satu artikel yang menjadi syarat khusus itu yang sesuai dengan 4 ini. Jadi yang pertama bidang ilmu ya, bidang ilmu ya sesuai dengan jenjang pendidikan tertinggi yang ditempuh oleh pengusul. Nah, ini harus sesuai dengan jenjang pendidikan tertinggi yang ditempuh oleh pengusul. Nah, kemudian yang kedua, karya yang diajukan ya sebagai syarat khusus itu relevan dengan kepakaran. Ya, yang tadi ya berarti ranting ilmu. Ya. Dan juga fokus penelitian pengusul. Nah, itu harus dicek kembali. Oh, berarti kalau karya ilmiah kita sudah cocok dengan kepakaran atau ranting ilmu, ya berarti itu bisa kita ajukan. Dan bidang ilmu yang sudah kita tulis itu sesuai dengan jenjang pendidikan tertinggi. Nah, kemudian juga cakupan jurnal, ruang lingkup jurnal untuk yang syarat khusus itu sesuai dengan topik karya ilmiah kita. Jadi topiknya misalnya terkait dengan misalnya ekonomi syariah itu, maka di situ ruang lingkup jurnalnya juga terkait dengan ekonomi syariah. Nah, jadi itu ya sesuai dengan topik karya ilmiahnya. Di bukan jurnal multidisipliner ya, atau misalnya jurnal ilmu sosial yang secara lebih luas ya, tapi kalau bisa emang cari jurnal-jurnal yang skopnya itu ya yang spesifik ya, yang sesuai dengan topik karya ilmiah ya. Nah, kemudian yang keempat ya, formasi ranting ilmu sesuai dengan formasi ranting ilmu JAD di program studi pengusul. Jadi ranting ilmunya itu Ibu sekalian yang perlu, kalau ranting ilmunya belum ada di satu apalagi di satu perguruan tinggi, di satu fakultas atau di satu program studi, nah kita bisa mengajukan sesuai dengan ranting ilmu yang tersedia. Nah, kemudian pemenuhan syarat khusus ini terkait dengan indeksasi dan juga kaidah penulisan. Ini yang relatif baru ya berdasarkan regulasi di Kepmen ya, di Kepmen 39 dan juga di Permen 52 di sini yang berkaitan dengan status indeksasi yang masih aktif. Jadi jurnal harus berstatus aktif ya dan masih terbit ya hingga saat penilaian. Jadi masih menjadi masih terindeks. Jadi kalau misalnya di Scopus berarti masih terindeks di Scopus dan juga di Web of Science. Ya, baik saat diterbitkan maupun saat dinilai. Ya, bukan yang cancel maupun yang discontinue. Nah, ini harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan juga ketika untuk syarat khusus guru besar atau ke profesor itu ya misalnya minimal kuartil 2 dengan kuartil 2 ya dengan CR di atas 0,25 ini
ya saat diterbitkan. Dan juga nanti tetap ketika dinilai dia statusnya tetap aktif, ya tetap tidak cancel atau tidak diskonting. Nah, itu yang pertama yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua adalah kaidah penulisan artikel. Maka artikel harus mengikuti author guidelines atau instruction for authors. Biasa ini disebut dengan Guide for Author, GFP, jurnal yang bersangkutan. Jadi nanti bisa saja ya asesor akan melihat ya apakah artikel yang sudah dipublikasikan dalam bentuk PDF tadi ya sesuai dengan GFI dari jurnal tersebut. Nah, kemudian juga citasi lengkap dan tepat ya, referensi disitasi secara lengkap dan sesuai dengan kaidah yang tercantum dalam panduan penulisan jurnal. Jadi biasanya menggunakan model citasi apa ya, yang menggunakan model citasi apa style, maka di situ nanti selain itu juga akan dicek ya mengenai kemutakhiran referensi yang diaju ya. Demikian juga mengenai kredibilitas jurnal ya, yang diaju ya. Nah, itu juga nanti akan menjadi ya pertimbangan dari asesor. Nah, kemudian juga bagaimana kesesuaian unsur karya ilmiah dan kompetensi dosen. Di kesesuaian judul dengan IMRAT. Di judul artikel itu harus mencerminkan struktur IMRAT. Jadi ini harus kita pahami ya. Istilahnya saja ini sebetulnya karena prakteknya kita sudah paham. IMRAT itu artinya introduction, ya, method, result, and discussion, ya, conclusion, ya secara konsisten. Nah, nanti dicek. Nah, ini sesuai dengan IMRAT. Kemudian juga kaitannya sama kedalaman pembahasan. Pembahasan merujuk pada referensi penelitian terdahulu dengan pustaka primer yang mutakhir di 10 tahun terakhir. Ya, karena memang Bapak Ibu sekalian ya untuk asesor itu dia memang fokus kepada syarat khusus, ya biasanya fokus kepada syarat khusus. Nah, tapi sekarang ini memang regulasinya berubah ya. Meskipun asesor yang melakukan verifikasi terhadap semua artikel ya, melakukan verifikasi terhadap semua artikel yang dihitung dalam proporsi penelitian ya, bahkan sebelum tahun 2023 tetap diverifikasi ya karena jumlah artikelnya sangat banyak ya, maka tidak dalam verifikasi itu mungkin tidak masuk pada kedalaman pembahasan. Tapi nanti di pusat ya untuk yang pengajuan ke lektor kepala dan profesor, nah ini karena dari angka prestasi yang sudah diverifikasi oleh asesor di tingkat LDP itu ya menjadi bahan pertimbangan ya dari asesor pusat ya, sehingga nanti mungkin asesor pusat bisa fokus kepada syarat khusus karena asesor di tingkat LDP ya tidak masuk pada syarat khusus ya, kecuali untuk pengajuan ke lektor. Untuk pengajuan ke lektor ya nanti syarat khusus itu ya akan dinilai oleh asesor di tingkat LDP ya sampai dengan lektor untuk syarat khusus. Nah, nanti pengajuannya kalau LDP 7 ya siap ya di sistem informasi yang mereka sebut sebagai siap. Tapi juga nanti di sister juga. Nah, itu kedalaman pembahasan. Ya, nanti melihat salah satunya pemutakhiran dari daftar pustaka. Nah, kemudian juga relevansi kompetensi dosen. Kompetensi dosen harus relevan dengan substansi karya ilmiah yang dipublikasikan. Ini khususnya yang berkaitan dengan syarat khusus. Jadi kompetensi dosennya apa, ya, ranting ilmunya dosennya apa, ya. Kemudian harus relevan dengan substansi karya ilmiahnya. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga skop jurnal yang relevan, ya, cakupan jurnal tempat publikasi itu harus sesuai dengan topik karya ilmiah dan juga ranting ilmu. Jadi skop jurnal, ya, kemudian topik karya ilmiah dan juga ranting ilmunya ya, semuanya harus sejalan. Nah, kemudian terkait dengan kebaruan ya atau novelty dan juga integritas akademik.
Maka artikel yang diajukan sebagai syarat khusus ya, itu harus mengandung adanya unsur kebaruan atau inovasi. Jadi kontribusi orisinal yang membedakan ya dari penelitian-penelitian terdahulu di bidang yang sama. Apa unsur kebaruan yang dikembangkan? Modelnya kah? Atau hasil temuannya misalnya. Ya, kemudian juga misalnya pada target user yang baru, sampel populasi yang baru yang belum diteliti sebelumnya. Maka kebaruan ini menjadi value added utama dalam penilaian kenaikan jabatan. Itu nanti biasanya ada catatan dari reviewer ya mengenai ada atau tidaknya unsur kebaruan dari karya ilmiah yang dijadikan sebagai syarat khusus. Pelanggaran integritas yang wajib harus dihindari. Nah, ini nanti juga asesor melakukan ya baik itu di tingkat dikti ya untuk jabatan sampai dengan lektor maupun di pusat itu akan melihat apakah ya untuk syarat khususnya itu ya ada unsur plagiasi ya, ada unsur fabrikasi ya, ada unsur falsifikasi, ada unsur pengajuan jamak, ada unsur pemarangan yang tidak sah. Bagian-bagian ini apa itu fabrikasi, plagiasi, falsifikasi, silakan Bapak Ibu sekalian bisa simak di video kita sebelumnya yang bagian integritas akademik. Di konflik kepentingan dilarang ya, karena pengusul tidak diperkenankan peran sebagai pengelola ya atau dewan editor ya. Jurnal tempat artikel ini syarat khusus ya yang dipublikasikan untuk pemenuhan syarat khusus kenaikan jabatan. Ini untuk semuanya ya, baik untuk pengajuan ke lektor sampai dengan profesor. Tetapi ya untuk artikel-artikel yang diterbitkan di mana pengusul itu sebagai dewan editor jurnal itu bisa diakui ya dalam proporsi penelitian maupun bisa juga diakui dalam angka prestasi. Dan jurnal PT pengusul tidak sah ya, jadi karya ilmiah tidak boleh dipublikasikan pada jurnal yang diterbitkan oleh PT pengusul sendiri. Ini merupakan larangan mutlak ya berdasarkan pada Kepmen 39 tahun 2026 ya. Ini juga sama dengan yang sebelumnya berlaku untuk syarat khusus. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pastikan ya seluruh dokumen dan bukti korespondensi telah diverifikasi ya secara sebelum pengajuan. Diverifikasi maksud saya itu diverifikasi di internal kampusnya dari sisi pengusulnya maupun dari sisi tim pengelola KUM ya, karena nanti kalau ada bagian dari dokumen yang tidak lengkap bisa segera dilengkapi. Kelengkapan dan kepatuhan terhadap seluruh isi ini menjadi kunci keberhasilan kenaikan jabatan. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian yang berencana untuk mengajukan jabatan akademik atau juga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang masih baru mendapatkan SK jabatan akademik yang terakhir. Jadi sudah mulai mempersiapkan dalam 2 tahun ke depan ya untuk syarat khusus maupun dokumen-dokumen yang lain. Demikian insya Allah kita lanjutkan ya di video berikutnya ya, terus ikuti channel Jejak Profesor bersama Ilmuwan Berkarya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.